Baik, ini kita sudah mulai rekam. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Mohon maaf, saya akhirnya melakukan kegiatan ini dari jarak jauh karena memang kondisi kesehatan saya belum memungkinkan. Sudah memungkinkan, tetapi kalau saya dekat-dekat dengan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibunya akan menjauh dari saya begitu. Yang saya takutkan nanti saya masuk ke dalam ruangan, nanti Bapak Ibu pergi semua gitu. Sehingga saya pikir ini jalan yang terbaik kita lakukan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya Bapak Ibu, tetapi saya yakin memang dengan cara seperti ini tidak akan semaksimal ketika kita melaksanakan melalui tatap muka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi liman wa islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pak Barnas yang saya hormati, terima kasih Pak Barnas sudah membersamai teman-teman. Bapak Ibu guru yang luar biasa yang sangat saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, mungkin yang sekarang sedang berjuang di Sumber, mudah-mudahan tetap luar biasa, guru-guru dan staf SEU SMP Lemah Abang yang keren, mudah-mudahan selalu keren ke depannya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebelum kita mulai, yang pertama saya akan menjelaskan sekait dengan bagaimana pembelajaran dan penilaian atau yang sekarang disebut dengan asesmen pada kurikulum Merdeka. Yang akan saya sampaikan adalah yang pertama tentang prinsip pembelajaran, kemudian prinsip penilaian, kemudian setelah itu bagaimana menurunkan CP menjadi TP, dari TP diturunkan menjadi ATP, dari ATP diturunkan menjadi modul ajal atau RPP. Nah, kemudian setelah itu baru kita akan bersama-sama bagaimana kita memahami penilaian. Bapak Ibu, apabila di tengah perjalanan ini ada hal yang akan ditanyakan, mungkin Bapak Ibu boleh menggunakan dicatat saja dulu ya, karena ini tidak semuanya berkomunikasi dengan saya. Nanti bisa melalui Pak Barnas, bisa melalui Pak Fahmi, bisa menggunakan kolom chat atau bisa langsung WA japri ke saya ya, melalui satu orang, siapa saja terserah. Atau kalau umpamanya ada yang sangat penting untuk disampaikan, saat itu juga boleh memberikan kode ke saya, karena ketika saya presentasi nanti saya tidak bisa melihat Bapak Ibu, langsung saja Pak Barnas atau Pak Fahmi buka mikrofonnya, Pak saya ingin bertanya begitu ya. Karena ketika saya presentasi saya tidak bisa melihat Bapak Ibu. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan saksama dan Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik. Tapi Bapak Ibu mudah-mudahan nanti hari Jumat saya bisa hadir di SMP Lemah Abang, nanti dengan Pak Barnas juga. Nanti hari Jumat itu pagi saya akan memaparkan tentang P5, atau sudah oleh Pak Barnas hari ini? Belum ya? P5, karena P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini cukup krusial. Kenapa krusial? Karena disinilah sebetulnya perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Kemudian saya juga akan sedikit mengenalkan platform Merdeka Mengajar, karena ini menjadi wahana Bapak Ibu untuk berlatih. Nah, kalau umpamanya memungkinkan, ya, saya akan mereview lagi materi yang sudah saya sampaikan hari ini, dan mungkin akan saya kaitkan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Barnas tadi pagi, dan mungkin nanti setelah duhur barangkali Pak Barnas masih akan menyampaikan materi kos. Atau sudah Pak, materi kosnya belum? Oh, belum, nanti setelah duhur mungkin ya. Ya, mudah-mudahan nanti saya akan satukan bagaimana hubungannya antara kos, pembelajaran, penilaian dengan P5 begitu. Dengan nanti di mana posisi peran guru BK yang akan disampaikan oleh Pak Barnas juga besok hari Jumat. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan dan saya yakin pembelajaran langsung itu akan lebih bermakna bagi kita semuanya. Baik, izinkan saya berbagi layar Bapak Ibu.
Apakah sudah muncul? Sudah muncul, Pak? Bapak Ibu? Sudah Mas. Siap. Baik, pembelajaran dan penilaian pada kurikulum Merdeka. Saya akan lewati beberapa bagian, Bapak Ibu, karena memang ini ada beberapa hal yang mungkin bukan tidak penting, tetapi kita menghemat waktu. Sebab kalau disampaikan secara utuh, butuh 12 jam pelajaran ini, Bapak Ibu. Saya akan mulai dari prinsip pembelajaran. Ini penting dipahami oleh semua guru, baik guru yang ngajar di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Betul, kelas 8, kelas 9 belum menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi karena akan ada imbas dari penerapan kurikulum Merdeka di kelas 7, maka guru kelas 8, guru kelas 9 juga harus memahami tentang prinsip pembelajaran ini. Begitu Bapak Ibu. Yang pertama, yang harus Bapak Ibu pahami, prinsip pembelajaran yang terlaksana dalam kelas adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu ciri perubahan yang terjadi pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran di dalam kelas bukan lagi pembelajaran klasikal yang menganggap anak di kelas itu sama, tabula rasa, sebagai kertas yang putih. Tidak seperti itu. Tapi justru dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini, guru memandang siswa atau murid atau peserta didik adalah beragam, berbeda, dan mereka dinamis. Yang namanya dinamis, bergerak, antara pergerakan satu orang dengan pergerakan yang lainnya tentu saja berbeda. Nah, guru pada pembelajaran kurikulum Merdeka harus perhatikan itu. Makanya Bapak Ibu semuanya harus paham betul apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memandang peserta didik berbeda, beragam, dan dinamis. Begitu. Mengapa mereka berbeda? Apa yang menyebabkan peserta didik berbeda? Perbedaan peserta didik paling tidak ditentukan oleh 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah perbedaan minat. Minat murid itu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Yang kedua adalah perbedaan kesiapan belajar. Ada yang peserta didik bisa cepat belajarnya, bisa juga lambat. Jangan pandang ada peserta didik yang bodoh. Tapi pandanglah bahwa semua peserta didik mampu untuk belajar. Hanya ada yang belajarnya cepat, ada yang belajarnya lambat. Tapi awas, jangan sampai peserta didik yang lambat belajarnya diseseret. Apa tuh bahasa lemah abangnya diseseret ya? Jangan sampai dipaksa untuk ikut berlari mengikuti peserta didik yang berjalannya belajarnya cepat begitu. Dan yang cepat belajarnya jangan disuruh menunggu peserta didik yang lambat. Tetapi mereka semua harus diberikan layanan sesuai dengan keberagaman mereka, sesuai dengan kecepatan mereka belajar. Begitu ya. Minatnya berbeda akan membedakan pembelajaran, kemudian kecepatan atau kesiapan belajarnya berbeda akan membedakan pembelajaran, dan yang ketiga adalah preferensinya atau profil pembelajarannya. Ada anak-anak yang belajarnya, modalitas belajarnya visual, ada yang modalitas belajarnya audio, ada yang modalitas belajarnya kinestetik. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ini. Coba saya ingin guru BK mendekat deh ke kamera. Mana guru BK? Ada guru BK? Mendekat ke kameranya handphone ini.
Mana angkat tangan? Nah, coba boleh dong suaranya? Saya ingin komunikasi dengan guru BK. Ibu siapa, Bu? Dengan Teti Oktaviani, Pak. Bu siapa, Bu? Teti Oktaviani, Pak. Guru BK siapa namanya? Teti Oktaviani. Ini agak bergema ya suaranya ya. Oh ya, pasti akan seperti ini. Pasti akan seperti ini. Ibu Ok. Teti, Pak. Ibu siapa? Teti. Oh, Ibu Teti. Ibu kepala sekolah ini. Sama namanya dengan kepala sekolah? Betul, Pak. Oh, ya Allah. Anda jangan bersaing ya. Belum saatnya. Ibu, saya bertanya nih. Ibu tahu nggak modalitas belajar anak? Juga belum paham, Pak. Tadi itu ada 3 ya. Ada visual, ada audio, ada kinestetik. Sekarang Ibu tahu? Udah tahu, barusan dikasih tahu Bapak. Apa tuh yang disebut dengan modalitas belajar visual, Bu? Siswa belajar itu dengan melihat ya, Pak. Betul. Anak-anak yang dia punya modal belajarnya menggunakan penglihatannya. Kalau audio? Dengan pendengarannya. Betul. Dia punya modal untuk belajar dengan pendengarannya. Kalau kinestetik? Dengan gerakan biasanya, dengan Betul. praktik. Itu budak tuh bisa cicing, Bu Ngerana. Gimana, Pak? Anak budak tuh bisa cicing, Ngerana. Ya, itu namanya budak tuh bisa cicing begitu. Nah, Ibu, di kelas ada nggak ketiga karakter itu? Banyak. Betul, ada kan ketiga-tiganya. Ibu sebagai guru BK pernah nggak berperan dalam menentukan anak yang audio di mana, anak yang visual di mana, anak yang kinestetik di mana? Sejauh ini belum, Pak. Siapa Wakaseki siswaan? Sebutkan. Lagi ke sumber, Pak, sama Oh gitu. Oh gitu. Ya. Yang menentukan anak ini masuk ke kelas A, anak ini masuk ke kelas B, biasanya siapa, Bu? Kurikulum. Kurikulum. Benar tak kurikulumnya? Pak Fahmi ya? Iya. Pak Fahmi tahu tentang ini, Pak Fahmi. Pak Fahmi jangan sok tahu. Yang berhak menentukan si A masuk kelas A, si B masuk kelas apa, si C masuk kelas apa, itu bukan Wakasek kurikulum, tapi guru BK. Mengapa guru BK? Karena guru BK itulah yang tahu tentang karakter anak. Pertama, modalitas belajar. Yang kedua adalah multiple intelligency. You know? Bu Teti, mana Bu Teti masih ada? Masih ada Bu Teti? Ibu Teti tahu multiple intelligency? Guru BK kumaha ieu? Pak Fahmi, buka suaranya Pak Fahmi. Iya, Pak. Latar belakang pendidikan Bu Teti apa? Pendidikan BK, Pak. Pendidikan BK, awas tuh. Pendidikan BK harus tahu yang disebut dengan multiple intelligency. Ada berapa tuh multiple intelligency? Ada 8. Sebagai guru BK, Ibu Teti harus tahu multiple intelligency anak-anak. Bahwa pada diri manusia itu ada 8 kecerdasan. Dan pada diri satu orang manusia itu ada 4 kecerdasan unggul. Dan Ibu harus memetakan anak-anak itu sesuai dengan kecerdasannya. Bu Teti, sebaiknya kelas yang bagus itu yang homogen atau heterogen menurut guru BK? Ya, suaranya nggak kedengaran? Yang heterogen, Pak. Sudah kita. Betul. Kelas yang bagus itu kelas yang heterogen. Artinya jangan sampai Ibu berpikir bahwa anak-anak yang audio dikumpulkan di kelas audio. Anak-anak yang visual dikumpulkan dengan visual. Anak-anak kinestetik dengan kinestetik itu salah. Jangan. Anak-anak yang punya kelebihan dalam kecerdasan majemuk dalam linguistik dan linguistik disatukan itu salah. Kalau saya disatukan dengan Pak Barnas, saya linguistik, Pak Barnas logik matematik, nyambung, saling mengisi. Kalau saya disatukan dengan Ibu Susi, sama-sama guru bahasa Indonesia dalam satu kelas yang pinter ngomong,
jago ngomong, nggak akan selesai permasalahan, debat aja terus. Nah, ini peran guru BK di sini, begitu ya. Awali pembelajaran berdiferensiasi dari sini, Pak Fahmi, Bapak Ibu. Awali dari pemetaan siswa dalam kelas dengan baik. Jadi ada latar tadi ada minat, ada kesiapan, ada preferensi. Preferensi itu yaitu yang pertama adalah kepribadian, yang kedua adalah modalitas, yang ketiga adalah multiple inteligensinya. Ibu Tati, Ibu biasanya ngukur nggak atau mendiagnostik nggak bagaimana karakter, bagaimana modalitas dan multiple inteligensi anak setiap anak baru? Seharusnya sih ya, Pak. Tapi sekarang belum dilaksanakan. Belum. Mulai tahun ini di kelas 7 harus laksanakan. Ada perangkatnya nggak, Bu? Udah dikasih, Pak. Oleh? Susi. Hah? Dari Bu Susi, Pak. Oh, Bu Susi. Oh, udah dikasih. Pintar Bu Susi ya. Ya, siap. Nanti mungkin kita akan lanjut, nanti ada lagi di platform Mereka Mengajar yang bisa Ibu gunakan. Begitu. Ini awal yang baik. Jadi ini harus diperhatikan. Sehingga Bapak Ibu guru yang masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu nanti akan tahu potret siswa yang ada dalam kelas. Oh, anak-anak yang saya hadapi adalah yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Sehingga kita bisa memperlakukan dengan baik. Bagaimana pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan. Ini penting, Pak Barnas ya. Pembelajaran berdiferensiasi harusnya Pak Barnas yang menyampaikan, karena ini Pak Barnas jagonya. Karena Pak Barnas ini juga fasilitator guru penggerak. Ya, fasilitator guru penggerak. Jadi Pak Barnas juga ngajarkan tentang ini kepada guru-guru, tapi tidak di Kabupaten Cirebon ya Pak? Di Kuningan, ada di Cirebon ya? Kuningan. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngajar di dalam kelas, maka Bapak Ibu harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa saja? Berdiferensiasi itu kan berbeda ya. Apa saja yang bisa lakukan? Yang pertama, kontennya, materinya bisa berdiferensiasi. Awas, bukan berarti si A diberi materi tentang sawah, si B diberi materi tentang kebun. Bukan seperti itu. Materinya tetap sama, tapi cara menyampaikannya harus berbeda. Cara menyampaikannya harus berbeda. Ya, jadi ada yang disampaikan untuk anak-anak yang visual, ada yang disampaikan untuk anak-anak yang audio, ada yang disampaikan untuk anak-anak yang kinestetik, ada yang disampaikan untuk anak-anak yang cerdas pada bidang logik matematik, linguistik, spasial, interpersonal dan sebagainya. Begitu. Yang kedua adalah dalam prosesnya kita juga harus beragam. Tahu ceramah terus, diskusi terus. Karena konon katanya berdiskusi yang paling baik, jadi unggal ngajar diskusi terus, itu juga nggak baik. Ya, tanya jawab terus, belum tentu juga baik. Atau setiap ngajar, guru masuk ke kelas, memberikan tugas, terus gurunya pergi lagi ke kantin, itu juga tidak baik, Pak Fahmi. Ya, itu jauh lebih tidak baik gitu ya. Atau umpamanya guru masuk ke dalam kelas, memberikan tugas, kemudian gurunya buka WA, buka Facebook, buka Instagram dan sebagainya, bikin status begitu ya. Yang status galau ya, entong gitu ya. Satu tadi kontennya, yang kedua prosesnya, dan yang ketiga adalah produknya. Produk yang dihasilkan peserta didik juga boleh berbeda-beda. Jadi Bu Susi sebagai guru bahasa Indonesia, jangan karena guru bahasa Indonesia ugal ngajar, ayo anak-anaknya disuruh membuat puisi lagi, membuat cerpen lagi. Sekali-kali berikan kesempatan anak-anak untuk membuat TikTok. Ya kan? Guru udah bisa ngin TikTok, masa anaknya nggak boleh. Gitu ya. Sekali-kali anak-anak juga diberikan kesempatan untuk membuat akun YouTube. Gitu. Tapi dia nulis nggak bisa, nulis puisi nggak bisa, cerpen nggak bisa, TikTok nggak bisa, YouTube nggak bisa, bisa nanon. Mempraktekkan langsung, seperti Pak Fahmi, suruh tampil depan kelas, praktikkan langsung. Karena setiap anak berbeda-beda. Dan itu memiliki nilai yang beragam. Terus Pak Rudi, kalau begitu nanti beda dong standar penilaian. Betul. Standar penilaian berbeda. Kenapa? Karena dalam penentuan kelulusan juga berbeda, Bapak Ibu. Ya. Ini tentang berdiferensiasi. Sebab kuncinya di sana pembelajaran yang berbeda itu, Bapak Ibu. Kalau selama ini kita anggap sama semua peserta didik, nah sekarang mari kita bedakan antara peserta didik A dengan peserta didik B. Terus, bagaimana kalau umpamanya ada peserta didik yang cepat, ada yang lambat?
Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ketika ada perbedaan kecepatan belajar, maka kita tetap harus melayani secara berbeda. Anak-anak yang cepat, berikan dia kesempatan untuk belajar lebih cepat. Anak-anak yang lambat, berarti layani sesuai dengan kemampuan dia. Terus nanti bagaimana Pak kalau begitu? Dia tidak tuntas. Ingat Pak Fahmi, pada kurikulum Merdeka ini tidak ada KKM. Tidak ada kriteria ketuntasan minimal. Yang ada adalah interval. Begitu. Nanti kita bicarakan tentang kenaikan kelas di belakang ya, supaya Bapak Ibu tidak bingung. Saya akan berlanjut lagi ke ke layar, berbagi layar lagi. Pertanyaan silahkan tuliskan Bapak Ibu. Nah, prinsipnya pada dasarnya itu yang paling penting. Pembelajaran dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini dari dulu juga seperti ini. Yang ketiga, Bapak Ibu harus dipahami. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, kalau depan saya ada guru bahasa Inggris, langsung saya tanya, kenapa holistik itu? Secara menyeluruh. Mengapa ini sekarang menjadi penting? Sebab kurikulum Merdeka tidak lagi memisahkan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kurikulum 2013 itu, pengetahuan keterampilan saja dipisahkan. Bahkan sikap tidak boleh dinilai oleh guru selain guru PAI dan PKN. Itu kan naif sekali sebetulnya. Apakah guru bahasa Indonesia tidak boleh mengajarkan tentang karakter? Apakah guru bahasa Indonesia tidak usah menilai tentang karakter anak? Sebab sikap sosial dan sikap spiritual adanya pada mata pelajaran PAI dan PKN. Ini mungkin sebuah kesalahan, ya. Sehingga sekarang proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, menyeluruh. Jadi menyatukan antara pengetahuan dan keterampilan. Ini sudah terbahas tadi Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, ini ya hal-hal yang harus ditinggalkan oleh Bapak Ibu sebagai guru ketika Bapak Ibu mengajar menggunakan kurikulum Merdeka. Yang pertama, membuat pembelajaran mengikuti buku. Tinggalkan itu. Tinggalkan pembelajaran mengikuti buku. Kalau buku kan setelah halaman 1 pasti halaman 2. Setelah halaman 2 pasti halaman 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tapi perkembangan belajar anak tentu saja berbeda. Ada yang bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lancar. Tapi mungkin ada anak yang seperti ini. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Pada posisi 3 dia berulang-ulang. Baru dia paham. Jadi kita pembelajaran bukan mengikuti buku, tapi harus mengikuti anak. Yang kedua, interaksi dengan peserta didik hanya memberikan dan menagih tugas. Ini mengingatkan pembelajaran ketika musim pandemi nih. Kita kan ngasih tugas tuh bari jeung sasamunian ya Pak Fahmi. Ya. Bersembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi hanya memberikan tugas, anak-anak jangan pakai seragam, datang ke sekolahnya ya, karena COVID-19 nggak akan tahu kalau Anda itu siswa gitu. Jadi jangan pakai seragam. Nanti ketika datang ke sini juga Anda sambil menyerahkan tugas. Jadi memberi tugas sambil menyerahkan tugas. Jadi ini adalah tindakan-tindakan yang mungkin tidak bisa kita hindari pada saat kemarin, karena memang tidak ada lagi media yang paling baik selain itu. Nah, sekarang mari kita ubah. Kita tinggalkan itu. Yang ketiga, menggunakan hanya satu perspektif, misalnya hanya melihat kemampuan kognitif peserta didik, tanpa melihat faktor lain seperti sosial, emosional, dan spiritual. Ini yang harus kita tinggalkan. Dulu anak kalau dia tidak pintar, dia dikatakan bodoh. Padahal dia terampil, padahal dia baik, padahal dia soleh, padahal dia supel, padahal dia aktif. Tapi karena nilainya kecil, maka dikatakan bodoh, dikatakan tidak mampu. Ini yang salah. Begitu ya? Ini yang salah. Sebagai guru, kita harus memahami latar belakang anak, sosial, emosional, dan spiritualnya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film India itu, yang menceritakan anak yang sering datang terlambat ke sekolah, digebuk, dipukul, dimarahi, gitu ya, tanpa ditanya kenapa dia datang terlambat. Begitu. Ternyata dia datang terlambat karena melakukan hal yang sangat baik untuk keluarganya.
Nah, itu harus dipahami oleh kita sebagai guru. Yang keempat, kegiatan pembelajaran searah. Ini yang nggak boleh. Tidak boleh searah, tapi harus banyak arah. Yang kelima, proses belajar bertujuan tes atau ujian akhir. Ini yang tidak boleh. Tinggalkan itu. Proses belajar bukan bertujuan tes akhir, tapi pembelajaran yang paling baik adalah pembelajaran yang selalu dipotret setiap saat. Dulu ketika masih ada ujian nasional, Bapak Ibu, kita paham betul bahwa udah ngajar sehari-hari mah udah terserahlah. Yang penting nanti kamu 3 bulan menjelang ujian nasional, kamu harus ikut pengayaan dengan sungguh-sungguh. Supaya kamu nilai UN-nya bagus, bisa lulus dan mendapatkan SMA yang favorit. Kan gitu dulu. Itu kesalahan. Sehingga anak-anak hanya menjadi robot-robot yang instan kemampuannya. Kalau yang namanya instan, saat ini kenyang, besok akan, atau beberapa saat kemudian akan lapar lagi. Begitu. Ya, sehingga tidak kena pendidikan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini prinsip asesmennya, Bapak Ibu. Ya, prinsip asesmennya. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik. Tadi terbahas bahwa pembelajaran itu menyatukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terpadu proses pembelajaran. Asesmen dirancang dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Ini sama, dirancang secara adil, proporsional, valid. Ini sama, kemudian laporan kemajuan, belajar, dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Nanti Bapak Ibu akan lihat di raportnya seperti apa. Ya. Kemudian hasil asesmen digunakan oleh peserta didik mendidik tenaga pendidik dan untuk sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini yang kelima Bapak Ibu, yang agak berbeda. Sehingga Bapak Ibu yang paling dominan dalam kurikulum 2013, asesmen itu bukan asesmen sumatif. Yang paling dominan adalah asesmen formatif. Apa asesmen formatif? Awas, bukan penilaian harian. Kalau penilaian harian itu adalah asesmen sumatif. Asesmen itu kan ada 3, Bapak Ibu. Ya. Asesmen itu ada 3. Apa saja tuh? Asesmen ada 3. Yang ke-1, asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen formatif. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan di awal. Pertama, di awal mereka masuk sekolah. Dilaksanakan oleh atas koordinator guru BK. Itu namanya asesmen diagnostik. Untuk menentukan anak itu siapa. Dia siapa. Sehingga dia harus kemana. Begitu. Ya, kalau umpamanya masih ada penjurusan, mungkin untuk penjurusan. Begitu. Tapi sekarang SMA saja nggak ada penjurusan. Yang kedua adalah asesmen formatif. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir program. Apa saja program yang dalam kelas? Yang pertama adalah CP. TP, ya. Jadi yang namanya asesmen sumatif itu ketika mengakhiri program. Kalau kemarin ada KD, Pak Fahmi, setiap satu KD ada penilaian harian. Kalau nanti nggak ada penilaian harian, Pak Barnas, nggak ada asesmen harian. Yang ada adalah asesmen 1, asesmen 2, asesmen 3, asesmen 4. Asesmen 1, 2, 3, 4 itu pengganti penilaian harian. Tidak ada penilaian tengah semester pada kurikulum Merdeka. Yang adalah asesmen akhir semester. Begitu. Ya, asesmen akhir semester. Nah, asesmen yang dilakukan pada akhir itu disebut dengan sumatif. Jadi ada asesmen tujuan, ada asesmen semester, ada asesmen akhir program nanti setelah 3 tahun. Nah, sementara asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan oleh guru saat pembelajaran terjadi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Saat pembelajaran dilakukan, ya, ada asesmen. Contoh tuh, di belakang tuh sudah mulai ada yang gelisah duduknya. Disapa oleh guru. Disapa oleh gurunya. Dideketin. Kamu ingat apa? Sudah makan atau belum? Itu salah satu bentuk asesmen. Kalau umpamanya ada sudah mulai ngantuk nih, Pak Barnas paling jago nih.
Kalau masalah ice breaking, Pak Barnas sih yang paling jago sebetulnya. Pak Barnas masih ada di situ nggak? Ada ya Pak Barnas ya? Ada ya. Ini Pak Barnas tuh paling jago kalau masalah ice breaking. Ini saya banyak sebetulnya Pak Barnas yang yang saya bisa lakukan untuk ice breaking hari ini. Tetapi kalau jaraknya jauh agak sulit Pak Barnas. Ya kurikulum merdekanya sudah dilakukan belum? Belum. Ya kurikulum merdeka itu gini. Kalau umpamanya saya teriak, saya bilang kurikulum merdeka, maka Bapak Ibu pegang kepala. Saya ingat, saya rasa, saya bisa. Gitu. Coba deh Pak Fahmi, berdiri teman-teman, berdiri lah. Ini kayaknya sudah mulai rada jenuh ini. Coba berdiri dulu. Saya nggak bisa berdiri ini. Kalau berdiri nanti jujur. Kurikulum merdeka, coba suaranya dibunyikan. Pak Fahmi, biar masuk suaranya ke saya. Punya Pak Fahmi aja. Pak Fahmi, suaranya masuk Pak Fahmi. Kurikulum merdeka. Ya. Oke. Apa Bapak Ibu? Udah. Kurikulum merdeka. Semangat dong. Semangat. Kurikulum merdeka. Saya bisa. Beda kalau jauh mah tidak semangat. Ini harus Pak Barnas yang pimpinnya. Coba Pak Barnas pimpin dari situ deh. Pak Barnas yang mimpinnya. Siap. Bapak Ibu, siap ya? Kurikulum merdeka. Saya rasa saya bisa. Mantap. Terima kasih. Harus semangat. Nah, ini salah satu bentuk dari formatif, Bapak Ibu. Asesmen formatif itu diantara seperti itu. Atau coba tuh siapa yang masih berdiri tuh? Siapa yang masih berdiri tuh? Tuh yang baru duduk tuh siapa tuh? Belakang yang baru duduk. Laki-laki. Coba channel. Mana sini mendekat, ini mendekat. Duduk. Ya, berdiri, coba berdiri. Nah, itu siapa itu? Pak Channel. Pak Jenal. Jadi apa yang Bapak ingat tentang prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka ini Pak Jenal? Ini salah satu bentuk asesmen formatif. Jadi Bapak Ibu sudah paham tentang prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka, ini adalah salah satu bentuk asesmen formatif. Atau asesmen formatif akan boleh dilakukan, ingatin aja Pak Fahmi. Ya. Asesmen formatif juga boleh dilakukan menggunakan tes tertulis. Gitu ya. Tapi bukan dalam rangka menilai. Anak memberikan biji merek lenten, bukan. Tetapi dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran. Artinya saat pembelajaran berlangsung, kita bisa melakukan asesmen formatif. Kalau dipandang ternyata pembelajaran yang kita lakukan gagal, maka kita ubah pembelajarannya. Begitu. Jadi setiap saat, kapanpun kita bisa melakukan asesmen formatif. Ini yang terpenting dalam asesmen dalam kurikulum merdeka, dalam asesmen kurikulum merdeka. Bahwa yang dominan adalah penilaian atau asesmen formatif. Begitu Bapak Ibu ya. Izinkan saya berbagi layar lagi Bapak Ibu. Ini nggak usah dibahas. Nah, saya langsung ke sini. Jadi apa yang harus ditinggalkan oleh Bapak Ibu dalam kelas ketika melakukan penilaian? Yang pertama, asesmen dilakukan secara, jadi yang harus ditinggalkan ya, yang harus Bapak Ibu tinggalkan. Asesmen dilakukan secara terpisah dari pembelajaran serta terpisah antara ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tinggalkan itu. Jangan memisahkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Orang pinter mah banyak, tapi orang pinter yang baik itu yang jarang. Nah, kita sekarang ingin menyatukan kembali pada diri anak-anak kita. Anak-anak kita itu harus pinter, terampil, dan baik. Kalau kita hanya mendidik anak-anak agar pinter dan terampil, tapi tidak baik, nanti mereka terampilnya terampil nyopet, terampil nyuri, terampil nipu. Kenapa? Karena mereka tidak diajari tentang kebaikan. Jadi jangan tinggalkan itu. Begitu Bapak Ibu. Ya, jangan lakukan itu maksud saya. Tinggalkan, memisahkan arti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, tinggalkan tidak menggunakan instrumen penilaian atau menggunakan instrumen asesmen, namun tidak sejalan dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Tinggalkan penilaian yang tidak memperhatikan itu semuanya. Penilaian tanpa instrumen dan tanpa rubrik, penilaian yang tidak sesuai antara tujuan pembelajaran dengan penilaian. Gitu. Pada kurikulum 2013 kan sering tertukar. Nu diajar ke dana pengetahuan, yang dinilainya keterampilan. Guru olahraga contohnya. Dia ceramah ngawek-wek di depan kelas tentang bola basket. Bola basket adalah ini. Yang namanya dribbling adalah ini. Dituliskan, ya, diterangkan. Oke, anak-anak sekarang kita ke lapangan. Langsung main basket. Dipunten tah ku guruna. Ya, padahal harusnya yang diukur adalah pengetahuannya. Menurut saya itulah yang membuat kemudian kurikulum 2013 agak membingungkan. Kenapa? Sebab banyak juga sebuah keterampilan yang dia akan terampil melakukannya asal dia memiliki pengetahuan. Tidak semua keterampilan itu harus melalui latihan. Tapi dia sudah punya pengetahuan bisa langsung terampil. Begitu. Nah, kemudian yang harus ditinggalkan yang ketiga adalah fokus pada asesmen sumatif. Tadi sudah saya jelaskan. Tinggalkan itu. Penilaian yang fokus pada asesmen sumatif itu tinggalkan. Ya, ini yang 4-5-nya sama dengan yang sebelumnya. Jadi bagaimana keterkaitan prinsip pembelajaran dan penilaian, saya pikir tadi Bapak Ibu sudah bisa pahami ya. Jadi yang namanya penilaian dan pembelajaran itu harus merupakan satu kesatuan begitu. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu menugaskan kepada anak pergi ke Bandung, maka tanyakanlah pada anak-anak apa yang kamu lalui ketika kamu ke Bandung. Mungkin kalau lewat Sumedang yang ditanyakannya Tomo gitu kan ya. Ya, Jatiwangi begitu. Jangan tanyakan rest area kalau lewat Sumedang. Mungkin yang ditanyakannya itu Tomo warung nasi Palasari begitu. Yang di Sumedang itu yang tukang tahu dan sebagainya, Cadas Pangeran begitu. Bandung, jangan tanyakan rest areanya, jangan tanyakan Cipali, apalagi tanyakan Pemalang atau umpamanya ditanyakannya Lawang Sewu, jangan. Kalau tanyakan Gedung Sate nyambung kalau memang tujuannya ke Bandung. Seperti itu Bapak Ibu yang dimaksud. Lanjut. Nah, bagaimana kita perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Kita akan mulai dari diri, kita akan langsung memahami CP. Memahami CP dulu, nanti akan menganalisis CP untuk menyusun tujuan pembelajaran. Betul, Bapak Ibu tidak akan menyusun tujuan pembelajaran, tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak menyusun ATP juga tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak menyusun modul ajar juga tidak apa-apa. Ya, boleh menggunakan yang sudah ada, tetapi Bapak Ibu harus paham alurnya. Kenapa harus paham alurnya? Supaya ketika Bapak Ibu melaksanakan modul ajar dalam kelas, Bapak Ibu tahu turunannya, dari mana menurunkannya. Baik, akan saya mulai dari CP. Ini perbedaan antara CP dengan KD, Bapak Ibu. Ya, antara CP dengan KD. Konsep capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Ini CP. CP itulah kompetensi pembelajaran, bukan kompetensi dasar. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai.
bukan kompetensi dasar. Jadi kalau kompetensi dasar kan seolah-olah tidak ada perubahan sebetulnya. Tapi kalau kompetensi pembelajaran yang harus dicapai, berarti pembelajaran itu harus menghasilkan sebuah perubahan begitu. Ya, harus sampai tertarik pada setiap fase. Untuk SMP kita berada pada fase D. Seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, pemanfaatan saya akan langsung ke sini. Komponen CP, rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, capaian dalam setiap fase menurut LPN. Saya akan langsung contohnya saja. Nih, bahwa setiap CP itu, setiap mata pelajaran itu ada elemennya. Ada elemennya. Mana contohnya? Nah, ini contoh. Bapak Ibu bisa lihat ini. Contoh capaian pembelajaran ilmu pengetahuan fase D. SMP, MTS, dan paket B. Bisa dilihat Bapak Ibu? Lihat di sini ada capaian pembelajaran, di sini yang disebut dengan elemen CP-nya. IPA itu elemennya ada pemahaman IPA dan ada keterampilan proses. Ada 2 nih elemennya. Kalau bahasa Indonesia ada 4 elemennya. Matematika kalau nggak salah ada berapa Pak Barnas? Ada 5 ya Pak Barnas ya? Setiap mata pelajaran beda-beda Bapak Ibu elemennya. Ya, setiap elemen akan menghasilkan CP. Ini CP-nya nih, CP-nya. Untuk CP yang ini mungkin yang lama, masih saya gunakan yang lama. Ada CP yang terbaru yang baru keluar minggu kemarin. Jadi Bapak Ibu nanti ketika akan menurunkan CP, gunakan CP yang baru. Tapi kalau saya lihat sih, saya bandingkan bahasa Indonesia antara CP yang lama dengan yang baru tidak berbeda begitu. Hanya CP yang baru ini lebih dipisahkan mana untuk SMP, mana SD, SMP dan sebagainya. Hanya itu. Ya, ini CP-nya. CP ini berlaku untuk kelas berapa? Ini bukan berlaku untuk kelas, tapi ini untuk fase D. Apa fase D itu? Fase D adalah SMP. Dari pemahaman IPA untuk fase D SMP ini semuanya ada di sini. Terus mana yang harus diajarkan di kelas 7, mana yang harus di kelas 8, mana yang harus di kelas 9. Nah, di sini tugas Bapak Ibu. Dari CP ini Bapak Ibu harus menurunkan menjadi TP, menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itulah nanti akan dipilah-pilah mana tujuan pembelajaran untuk kelas 7, mana tujuan pembelajaran untuk kelas 8, mana untuk kelas 9. Sehingga Pak Fahmi, meskipun yang hadir di sini tidak semuanya ngajar di kelas 7 yang ada pada kurikulum Merdeka, tetapi semua guru harus ikut serta dalam menentukan mana yang akan diajarkan di kelas 7, mana yang kelas 8, mana yang tujuan yang akan diajarkan kelas 9. Sehingga ketika menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran itu harus bersama-sama begitu. Tetapi karena sekarang sudah ada tujuan pembelajarannya, metrik tujuan pembelajarannya sudah tersedia, saya sudah kirimkan ke siapa ya? Ke Bu Susi sudah saya kirimkan belum ya? Pak Barang sih pasti sudah punya ini ya linknya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan saja. Bapak Ibu tinggal menggunakan saja. Pak Barang sudah punya kan yang materi. Mana saya harus buka WA ya. Sebentar dulu. Yang materi yang itu Pak Barnas. Materi tentang apa? Materi tambahan itu yang ada di grup. Saya ke Bu Susi sudah kirim belum ya? Bentar. Supaya nyambung. Gimana ya? Sebentar dulu.
Yang ini Pak Barnas. Jadi gunakan saja yang sudah ada Bapak Ibu. Saya tidak menyarankan menggunakan di platform mereka mengajar, karena yang di platform mereka mengajar masih menggunakan gaya lama. Sebentar Bapak Ibu, saya akan tayangkan. Ini supaya nggak bingung dia. Bapak Ibu sebetulnya tinggal menggunakan, tapi harus paham. Saya sudah kirim ke Bu Susi dengan Pak Barnas. Sebentar ini masih proses buka. Ini kalau langsung enak sebetulnya nih. Mohon maaf nanti diperjelasnya ketika bertemu, ya mudah-mudahan saya sudah sehat. Tapi kalau saya posisi pakai kacamata gini, Pak Fahmi, jangan diusir saya ya. Nanti kalau saya hadir hari Jumat mungkin masih pakai kacamata kayak gini nih. Sebentar dulu, ini agak lama nih proses. Bu Susi, masih ada Bu Susi? Itu yang saya share di HP Bu Susinya dipakai ya? Itu apa? Saya share di WA atau oleh Pak Barnas? Di-share aja ke teman-teman. Jadi Bapak Ibu, untuk modul ajar, nah dari sini aja. Untuk TP dan modul ajar yang akan Bapak Ibu gunakan, ambil dari sini perangkat kurikulum nih. Perangkat kurikulum, kemudian mana yang TP-nya. Nah, di sini ada modul ajar, ada ATP. Nah, di sini ATP buka, ini masuk ke Drive, ATP Dikdasmen, kemudian kita lihat contoh, pokoknya di sini ada mata pelajarannya Bapak Ibu. Saya akan ambil bahasa Indonesia saja. Kemudian kita pilih SMP. Nih. Ini saja yang dipakai Bapak Ibu. Final ATP ini saja kita buka ya. Ini ATP-nya Bapak Ibu. Muncul di layar nggak? Alur dan tujuan pembelajaran. Ini masih CP. Kalau kita buka ke bawah, ini kebetulan dibuat formatnya format bawah ya. Jadi kalau kita lihat, ini ada capaian pembelajarannya, ini adalah elemen menyimak, tujuan pembelajarannya, kemudian perkiraan jumlah jam per tahunnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini saja yang digunakan oleh Bapak Ibu, begitu. Ini ada 22 halaman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan ini, ya, untuk pedoman ATP. Boleh disusun kembali Bapak Ibu ya, boleh disusun kembali. Ini memang contoh yang saya sodorkan membingungkan. Nanti akan saya contohkan yang lebih bisa Bapak Ibu pahami. Saya lanjut dulu Bapak Ibu ya. Tinggal setengah jam lagi nih. Saya yakin nggak akan selesai Pak Barnas kayaknya nih.
Ini masih tentang CP, Bapak Ibu. Mari kita analisis. Nah, ini konsep-konsep seperti ini. Bagaimana kita merancang pembelajaran? Yang pertama adalah memahami capaian pembelajaran, CP tadi itu, menyusun tujuan pembelajaran, menyusun ATP, kemudian merancang pembelajaran. Dalam menurunkan CP menjadi TP, lebih baik yang manual saja. Jadi satu capaian pembelajaran langsung saja turunkan ke dalam beberapa TP begitu. Nanti tinggal dipilah-pilah mana TP yang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Setelah terpilah-pilah kelas 7, kelas 9, kemudian baru kita pilahkan mana yang semester 1, mana yang semester 2. Untuk membuat tujuan, Bapak Ibu, untuk membuat tujuan pembelajaran kan butuh kata kerja operasional. Kata kerja operasional yang digunakan boleh menggunakan kata kerja operasional menggunakan taksonomi Bloom, ya, taksonomi Bloom, ya. Yang revisi boleh menggunakan 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Wiggins, boleh juga 6 level taksonomi Marjano. Nah, yang menggunakan yang mana terserah. Ini adalah taksonomi Bloom revisi, Bapak Ibu. C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Yang C6-nya adalah mencipta. Boleh juga menggunakan 3 dan Wiggins. 6 aspek itu, ya. Ini 6 aspeknya. Ada penjelasan, ada interpretasi, ada aplikasi, ada perspektif, ada empati, dan pengenalan diri. Atau boleh menggunakan, ini contoh bahasa Indonesia, menggunakan Wiggins itu ya, interpretasi, aplikasi, perspektif, dan empati. Atau boleh menggunakan Marjano. Marjano itu ada mengenali dan mengamati kembali, ada pemahaman, analisis, pemanfaatan pengetahuan, ada metakognisi, dan ada sistem diri. Mengapa kemudian disodorkan 3 taksonomi ini, tidak hanya taksonomi Bloom? Kalau kemarin kan kita seolah-olah digiring ke taksonomi Bloom ya, tapi kalau sekarang silakan taksonomi Bloom, mau Wiggins, mau Marjano, silakan. Ini semata-mata sebagai jawaban bahwa pada mata pelajaran yang eksak, IPA, matematika, taksonomi Bloom jauh lebih tepat begitu. Tapi untuk mata pelajaran ada nilai seni dan lain sebagainya, seperti bahasa Indonesia dalam hal sastra, seni budaya, bahkan pendidikan agama, PKN, lebih tepat kalau menggunakan Wiggins. Sehingga kemudian silakan boleh menggunakan manapun untuk penentu kerja operasionalnya. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, merumuskan tujuan. Ada 3 teknik Bapak Ibu, tapi harapan saya Bapak Ibu menggunakan teknik yang pertama saja, merumuskan tujuan pelajaran secara langsung dari CP. Ya, kalau merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP ini jauh lebih sulit, bahkan ini lebih sulit. Merumuskan TP lintas elemen jauh lebih sulit Bapak Ibu. Ya, udah yang teknik satu saja. Karena sebab kalau saya melihat dari contoh-contoh yang dikembangkan oleh tim, ya, yang bisa kita gunakan langsung, itu juga menggunakan teknik yang pertama Bapak Ibu. Saya lanjut, bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran yang efektif. Saya lanjut ke sini, ini tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Masih mengikuti saya semuanya, Pak Fahmi? Halo Pak Fahmi? Iya Pak. Terima kasih ya. Minum kopi dulu Pak Fahmi. Pak. Pak Barnas, bagaimana kondisi di sana Pak Barnas? Tegang nggak nih? Tegang, ngantuk atau serius nih? Ini saya sampai Pak Rudi, bisa ditanyakan lagi itunya PowerPoint-nya supaya lebih. Oke, siap. Saya tanyakan kembali ya. Aditya Sri Purnawas, guru di sini ya? Baik, saya lanjut dulu ya.
Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah matrik tujuan pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu menurunkan CP menjadi matrik tujuan pembelajaran, ini yang disarankan oleh direktorat. Ya, ketika saya pelatihan yang seperti ini contohnya. Jadi supaya tidak membingungkan, saya pikir seperti ini saya saja semuanya, supaya nanti Kabupaten Cirebon itu sama matriknya seperti ini, matrik tujuan pembelajaran. Ini matrik tujuan pembelajaran matematika fase D. Pertama di sini ada elemen, ada kolom elemen. Matematika ada kolom elemen bilangan. Kemudian kolom berikutnya adalah capaian pembelajaran. Kemudian lingkup materinya. Dalam bilangan itu ada bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan bentuk akar, kemudian notasi ilmiah, faktorisasi prima, kemudian faktor persekutuan besar dan kelipatan persekutuan kecil, kemudian literasi, finalisasi, aritmetika sosial. Lalu ada rasio atau perbandingan, itu adalah bilangan. Ya. Setelah lingkup materi, kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Contoh, mengidentifikasi penggunaan konsep bilangan bulat dalam keseharian. Jangan lupa Bapak Ibu tuliskan kode tujuannya. Kode tujuannya. B.7.1. Apa ini? B-nya adalah bilangan. Di sini ada penjelasannya. 7-nya kelas 7, 1-nya urutan nomor 1. Untuk apa ini Bapak Ibu? Ini untuk nanti membuat tujuan pembelajaran. Alokasi waktu jam, kemudian kelas 7. Ini adalah metrik tujuan pembelajaran. Seperti ini. Coba Bapak Ibu lihat ya. Ini ada elemennya, ada elemen bilangan. Setelah elemen bilangan ada elemen aljabar. Ya, elemen aljabar ada pola bilangan. Kemudian nah, dari sini Bapak Ibu, dari sini, lalu buatlah alur tujuan pembelajaran. Di alur tujuan pembelajaran seperti ini. Ya, ini adalah alur tujuan pembelajaran. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar, alurnya seperti ini. Ikuti tanda panah nih. Ikuti tanda panah. Saya yakin kalau Bapak Ibu lihat sekilas bingung apa maksudnya, coba kita baca dalamnya ada apa. Ya. Awal fase D kelas 7 semester 1. Kelas 7 semester 1. Maka pembelajaran diawali dengan bilangan bulat. Yang diajarkan adalah tujuan pembelajaran B71 sampai B74. Kemudian berikutnya adalah B75. Berikutnya B76 sampai B78. Kemudian berikutnya adalah B79. Setelah itu turun ke bawah B710 sampai B711. Tapi ternyata setelah selesai B711 tidak berlanjut ke B712, tapi ke bentuk aljabar dulu. A71 sampai A74. Kemudian A75 sampai A79. Nah, maka berakhirlah pada semester ke-1 ini. Asesmen sumatif akhir semester. Kemudian, begitu memasuki kelas 7 semester 2, maka masuk lagi ke bilangan lagi. B716, B7 sampai B718. Ternyata tidak melanjutkan B7. Di sini kan B711 ya. Harusnya ke sini kan B712. Tapi ternyata B716 sampai B718 baru kemudian berikutnya B712 ke B715. Nah, kemudian ke garis sudut, kemudian penyajian data, baru akhir tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat alur seperti ini alur setahunan, semester 1, semester
2. Jadi alur ini menunjukkan ngajarnya apa dulu, yang disampaikan dalam pembelajaran apa dulu, berikutnya apa, dan seterusnya. Begitu. Semester 1, kemudian semester 2. Sehingga alur yang seperti ini menunjukkan kegiatan guru dalam pembelajaran selama 1 tahun. Dan ini juga merupakan potret kegiatan siswa dalam pembelajaran selama 1 tahun. Inilah disebut dengan alur tujuan pembelajaran matematika fase D kelas 7. Seperti ini alur itu Bapak Ibu. Ya. Apakah dalam kurikulum Merdeka kemudian dikenal yang disebut dengan program tahunan dan program semester? Sampai hari ini saya tidak menemukan istilah program tahunan dan program semester pada kurikulum Merdeka. Artinya kalau tidak dikenal berarti kita tidak usah membuat begitu. Kenapa? Sebab dengan seperti ini saja sudah menunjukkan kegiatan selama 1 tahun. Begitu Bapak Ibu. Ya, kita lanjut dulu. Ini yang kelas 8 ya. Ini yang kelas 9. Kalau kelas 9 lebih sedikit karena waktunya memang terbatas. Nah, ini contoh inspirasi penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu klik di sini, coba saya klik. Contoh saya buka umpamanya matematika. Pertama nih. Ini ATP-nya. Alur tujuan pembelajaran matematika fase D. Ini tujuan pembelajarannya yang tadi dibuat Bapak Ibu ya. Ini tujuan pembelajarannya sampai selesai. Ya. Tujuan pembelajaran. Ini alurnya. Oh, nggak muncul tulisan-tulisannya nih. Oh, numpuk. Aduh, mohon maaf ini agak kacau. Di copy dari Word ke Doc kayaknya. Jadi agak bubar jalan. Wah, nggak muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita lanjut dulu. Lembar kerja, merancang pembelajaran dan penilaian. Bagaimana kita merancang? Saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu ini adalah 20 menit lagi. Ini adalah rencana pembelajaran RPP dan modul. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pada kurikulum Merdeka ini ada 4 rencana pembelajaran yang bisa Bapak Ibu buat. Saya izin ini dulu Pak Barnas ya. Saya akan bertatap langsung saja. Ada 4 Bapak Ibu. Ada 4 jenis rencana pembelajaran yang bisa Bapak Ibu buat. Mau buat yang mana? Boleh. Ya. Mau buat 2? Boleh. Mau buat 4? Boleh. 4 itu apa saja? Yang pertama adalah RPP. Yang pertama adalah RPP. RPP dibagi 2. Ada RPP yang 13 komponen. Saya yakin kalau RPP 13 komponen berarti RPP berdasarkan kurikulum 2013. 13 komponen. Atau RPP yang 1 lembar. RPP yang 1 lembar berarti RPP yang 3 komponen utama. RPP yang 3 komponen inti, yaitu tujuan, proses pelaksanaan, penilaian. Gitu. Jadi ada 2 nih. Ada RPP, jadi Bapak Ibu boleh menggunakan RPP 13 komponen, boleh menggunakan RPP yang 1 lembar. Yang minimal 3 komponen inti itu. Atau Bapak Ibu boleh menggunakan modul ajar. Sekarang kan dikenakannya modul ajar pada kurikulum Merdeka itu. Jadi boleh menggunakan modul ajar. Modul ajar yang pertama adalah modul ajar yang lengkap. 17 komponen. Modul ajar yang 17 komponen, nanti saya berikan contohnya. Atau yang kedua, modul ajar yang 1 lembar, yaitu modul ajar yang minimal ada 5 komponen.
Boleh menggunakan salah satu, boleh menggunakan salah dua, menggunakan salah tiga, menggunakan salah empat. Salah ya Mbak Fahmi ya. Kalau yang salah beneran yang tidak menggunakan cara pun begitu ya. Seperti apa bentuknya? Baru saya akan masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Bukan contoh. Ini ketentuannya. Jadi boleh. Yang pertama, ini kolom pertama adalah komponen minimum dalam pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tujuan pembelajaran, perhatikan tujuan pembelajaran salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Jadi satu RPP, satu tujuan. Jadi kalau di kelas semester 1 ada 10 tujuan, berarti ada 10 RPP, begitu. Gitu ya, pemahamannya. Yang kedua, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga, asesmen pembelajaran. Atau boleh menggunakan komponen minimum dalam modul ajar. Ada 5. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Jadi, satu RPP, satu tujuan. Yang kedua, langkah atau kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, rencana asesmen untuk di awal pembelajaran. Ya, dan yang ketiga adalah rencana asesmen di akhir pembelajaran. Ini kenapa tidak memunculkan asesmen formatif? Sebab dalam teorinya Bapak Ibu, asesmen formatif itu kadang dilaksanakan secara informal atau non-formal. Apa maksudnya non-formal? Asesmen formatif itu kadang-kadang tidak direncanakan. Muncul begitu saja. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau asesmen formatif juga direncanakan. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan, ada rencana asesmen untuk di awal pembelajaran, ada rencana asesmen formatif, ada rencana asesmen sumatif. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah media pembelajaran yang digunakan. Ini adalah modul ajar yang minimum. Ada 5 komponen. Saya pikir tidak usah saya bahas ini ya. Nah, ini adalah kalau komponen RPP, saya kira Bapak Ibu sudah sangat akrab, sudah hafal betul yang ada 13 itu. Ini adalah komponen lengkap modul ajar. Komponen lengkap modul ajar. Informasi umum, ada identitas penulis modul, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, ada target peserta didik, ada model pembelajaran yang digunakan, komponen intinya ada tujuan pelajaran, ada asesmen, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan, ada refleksi peserta didik dan pendidik. Dan yang terakhir adalah lampiran lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik, dan glosarium, dan daftar pustaka. Ini adalah komponen lengkap modul ajar. Akan menggunakan yang mana? Silakan, nanti akan saya contohkan. Mudah-mudahan ada waktu ya. Contoh modul ajar. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat. Kemudian tips memodifikasi RPP. Nah, Bapak Ibu jadi sekarang akan menggunakan yang mana? Apakah akan membuat sendiri atau menggunakan yang ada? Silakan, boleh menggunakan yang ada. Diferensi pembelajaran, ini kalau maunya Bapak Ibu ingin lebih paham tentang diferensi pembelajaran, sebetulnya saya ada ini tapi nggak akan saya tayangkan karena waktu. Nah, ini tentang penilaian Bapak Ibu. Kalau dulu penilaian itu kan lebih banyak of ya. Assessment of learning atau assessment pada akhir proses pembelajaran. Kalau sekarang yang lebih dominan adalah as learning. Assessment sebagai proses perbaikan pembelajaran. Ini perbedaan formatif sumatif sudah saya sampaikan. Pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif tadi saya sampaikan contohnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat teknik asesmen menyatukan antara teknik asesmen untuk pengetahuan dan keterampilan. Observasi, kinerja, tulisan, portofolio ini menyatukan antara teknik asesmen untuk pengetahuan dan keterampilan. Instrumen asesmen juga, ya ini ada penerapan pola berpikir bertumbuh, ya.
Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Ketika kita ngajar, kita kan harus memberikan umpan balik. Ini Pak Barnas tentang ini, saya yakin. Ya, yang ini yang sering kita lupakan. Ini sering kita lupakan. Saya akan contohkan dulu deh. Saya ingin kembali dulu kepada Bapak Ibu. Pak Fahmi, yang paling belakang Pak Fahmi siapa itu, ibu-ibu? Ibu Ayu. Apa Pak? Ibu Sri Rahayu, Pak. Sri Rahayu. Termasuk mudah tersinggung apa enggak tuh, Bu Sri Rahayu? Bu Sri Rahayu, kalau umpamanya saya katakan begini Bu Sri. Bu Sri Rahayu itu cantik meskipun gendut. Tersinggung nggak dengan kata-kata itu? Sakit hati itu. Tapi kalau saya bilang begini, meskipun Bu Sri Rahayu gendut, tapi tetap cantik. Tersipu, beda tuh. Mengapa tersipu? Karena setiap manusia itu akan terus pernyataan yang terakhir diucapkan. Kesan yang akan dibawa pulang itu adalah kata-kata yang terakhir diucapkan. Kalau umpamanya saya mengatakan dia itu cantik meskipun gendut, maka yang terngiang kata gendutnya, maka dia sakit hati. Tapi kalau umpamanya saya katakan begini, dia itu gendut tapi tetap tampak cantik, maka dia akan senyum karena yang membekas di kepalanya adalah kata cantiknya. Kita harus lakukan kepada siswa kita ketika kita memberikan umpan balik. Kadang kita sering salah Pak Aditya. Ini ada Pak Aditya Sri Purnawas. Satu ruangan Pak Adit? Oh gitu ya. Ketika kita kan sering memberikan umpan balik dalam pembelajaran. Kadang kita salah memberikan umpan balik. Kita sering mengatakan, kamu itu bagus, tetapi itu harusnya kamu itu begini, tapi tetap luar biasa. Itu yang benar. Coba kita lihat, seperti apa kita memberikan umpan balik. Ya, umpan balik itu, kalau kita mau benar, maka kita perhatikan tahapan-tahapan umpan balik, Bapak Ibu. Adalah tahapan-tahapan umpan balik dalam penilaian. Yang pertama adalah klarifikasi. Berikan klarifikasi, ajukan pertanyaan klarifikasi. Kenapa ininya begini? Kenapa begitu? Itu adalah pertanyaan klarifikasi. Kemudian nilai, berikan komentar atas lihat. Ininya begini banget ya, bagus loh. Begitu ya. Kemudian berikan perhatian, berikan komentar jika ada hal yang kurang. Ininya masih begini ya. Tapi jangan hanya menyampaikan kekurangannya saja, berikan saran. Begini ya, kalau sudah ada. Sebentar ya, saya hentikan dulu, sebentar. Di sini sudah ada Bapak Ibu.
Allah. Sedikit lagi Pak Banas ya. Saya lanjut sedikit lagi nih. Karena kita begini Bapak Ibu, ketika kita memberikan perhatian, berikan komentar jika ada yang kurang, kita hanya menyampaikan kekurangannya saja. Karena kita lupa tidak memberikan saran. Jadi kalau kita ingin menyampaikan kekurangan, sebaiknya seperti ini. Dan terakhir nih langkah terakhir, apresiasi, berikan pujian atas usaha yang dilakukan. Sehingga nanti ketika dia pulang mendapatkan umpan, dia pulang dengan hati yang bahagia. Kenapa? Karena dia mendapatkan pujian. Jadi jangan kemudian dia pulang dengan kata tetapi, kamu bagus tapi, udah yang dibawa pulangnya tetapinya sehingga dia tidak punya semangat lagi untuk belajar. Ini penting Bapak Ibu, komponen tadi ya. Ini contoh Bapak Ibu, contoh modul ajar bagian-bagiannya ya. Langkah-langkah pembelajarannya. Jadi ada apa? Ada fase D, elemen produk, dimensi profil pelajar Pancasilanya harus masuk, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Awas, bukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila. Sebab profil pelajar Pancasila itu harus terintegrasi dalam pelajaran. Itu lain lagi ceritanya. Tidak ada sangkut pautnya dengan CP. Kalau ini setiap CP harus ada ininya ya, ada P3-nya. Kemudian ini adalah langkah-langkah kegiatan pertama Bapak Ibu, ada pendahuluan, kegiatan inti, kemudian pertemuan ke-1, kedua, ketiga, kemudian ada penutup, lalu ada asesmennya, ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, lanjut dari asesmen formatif itu, ya. Kemudian ada asesmen produk kerajinan bahan alam, ini asesmen sumatif, ya. Kemudian ini mari mencoba, ini Bapak Ibu nanti bisa diklik ya, tapi saya tidak akan klik karena waktu. Nah, yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran dan penilaian asesmen. Pengolahan hasil asesmen. Ketercapaian tujuan pembelajaran, kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah peserta telah mencapai tujuan pembelajaran dapat dikembangkan menggunakan beberapa pendekatan. Ya. Menggunakan deskripsi kriteria, menggunakan rubrik atau menggunakan nilai. Jadi di sini tidak dikenalkan KKM. Dan Ibu lihat dalam catatan kuning, tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak, misalnya 75, 80 dan sebagainya sebagai kriteria. Yang paling disarankan adalah menggunakan deskripsi. Namun jika dibutuhkan, pendidik diperkenankan untuk menggunakan interval, misalnya 70 sampai 85, 85 sampai 100 dan sebagainya. Jadi tidak menggunakan KKM gitu. Yang disarankan adalah deskriptif kriteria. Atau kalau terpaksa menggunakan interval nilai. Dengan deskripsi kriteria adalah para peserta didik menunjukkan kemampuan menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan sebagainya. Ini adalah contoh deskripsi kriteria. Menggunakan rubrik, boleh juga menggunakan rubrik seperti ini Bapak Ibu. Baru berkembang, layak, cakap. Apa kriteria ketika dikatakan baru berkembang? Apa kriteria kalau dikatakan layak, sebagainya. Ya. Kemudian, nah kalau menggunakan interval seperti ini jadinya. Contoh nih, si A, jadi kita membuat intervalnya 40, 41 sampai 70, 71 sampai 100. Mampu menulis teks deskripsi, dia ada pada interval 0 sampai 40. Nah, terus kalau umpamanya nanti dalam rapot seperti ini, nah,
Di mana posisi naik atau tidak? Apakah di 0 sampai 41 sampai 70 atau 71 sampai 100? Kita pada nilai rapotnya Bapak Ibu. Coba lihat nilai rapotnya. Nanti ada ya. Contoh lihat Edo nih Bapak Ibu. Ini pengolahan hasil asesmen. Bagaimana kita mengelola nilai sehingga menjadi nilai rapot. Contoh Edo sumatip 1 itu kalau sekarang penilaian harian. Penilaian harian 1 85, penilaian harian 2 83, penilaian harian 3 60, sumatip 4 84. Namanya sekarang sumatip. Kemudian tidak dikenal yang disebut dengan penilaian tengah semester atau penilaian tengah atau asesmen tengah semester. Langsung ke nilai sumatip. Ya, sumatip 78. Bentuknya nilai akhir sumatip, ini rata-rata, mohon maaf, rata-rata. Kemudian sumatip akhir semester menggunakan tes 75. Maka 75 karena dia tidak ada non-tes maka 75. Nilai rapotnya adalah rata sumatif ditambah asesmen akhir semester. Dijumlahkan dibagi 2. 76. Ini adalah nilai rapot. Begitu Bapak Ibu. Apakah boleh pakai bobot? Silakan. Yang menentukan bobot siapa? Sekolah. Umpamanya sumatipnya bobotnya atau nilai akhir sumatipnya bobotnya 2, nilai akhir semesternya 1, boleh. Begitu ya. Silakan. Yang menentukan bobotnya adalah ini cara pengolahan nilai rapot. Kemudian bagaimana dengan asesmen formatifnya? Formatifnya juga ada catatan. Ini ada catatan Bapak Ibu formatifnya. Edo ini ada catatannya. Sehingga kemudian disatukan pengolahan hasil asesmennya, bagian data nilai rapot sumatif dengan formatif itu relatif sejajar. Apa yang maksud dengan relatif sejajar? Contoh nih. Pada sumatif 1, pada materi yang pertama, ini nilainya 85. Tentu saja nantinya ini akan berbanding lurus dengan kondisi formatifnya. Kalau formatifnya dilaksanakan dengan baik, kemudian pada mendapatkan baik, maka sumatif pun akan baik begitu. Tapi ketika formatifnya rendah, keterangan formatifnya rendah, maka dia pun nilai sumatifnya akan rendah. Sekarang kan yang sering terjadi itu ketika pembelajarannya biasa-biasa saja, tapi ternyata hasil sumatif akhirnya luar biasa. Pembelajaran sehariannya biasa-biasa saja. Rapotnya 85. Kenapa? Karena KKM-nya 84. Seolah-olah itu kan angka itu. Gitu. Tapi nanti tidak. Jadi tidak ada pembatasan angka. Begitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Sehingga tidak membingungkan. Nah, bagaimana rapotnya? Sehingga rapot itu kemudian ada 4 macam laporan kepada orang tua itu. Ada buku rapot, ada portofolio, ada diskusi, ada pameran karya. Rapot seperti biasa. Seperti biasa. Ini Bapak Ibu format rapotnya lebih sederhana, tidak ada nilai pengetahuan dan keterampilan, tapi nilai mata pelajaran. Bahasa Indonesia 85 di situ, ya. Keterangan deskripsinya. Begitu, ya. Kemudian ini portofolio. Tujuan dari portofolio adalah kumpulan dokumen dari hasil karya peserta didik. Isi portofolio hasil karya peserta didik yang dipilih oleh peserta didik berdasarkan hasil diskusi dengan pendidik. Portofolio bisa berupa foto, video, fotografi, poster, atau karya apapun yang bukan berupa lembar soal jawaban. Jadi bukan lembar soal jawaban. Ya. Mengapa ini portofolio menjadi penting? Antara nilai di buku rapot akan sejajar dengan portofolio yang ada pada anak masing-masing. Tidak mungkin kan nilai 85 itu ujug-ujug muncul, sementara portofolio anaknya tidak jelas. Begitu. Jadi ketika ini kan menunjukkan kegiatan pembelajaran anak nih, portofolio ini, ya. Portofolio ini menunjukkan bagaimana dia mengikuti pembelajaran. Kalau dia mengikuti pembelajaran serius, maka
saya yakin gereja juga akan serius. Kemudian yang berikutnya adalah diskusi. Tujuan diskusi adalah berbagi informasi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua. Sekolah perlu menentukan fungsi dari suatu diskusi untuk dapat mengembangkan struktur. Jadi diskusi ini bisa saja berupa apa ya? Mungkin pertanyaan, mengapa anak saya menilainya sekian? Mengapa anak saya sekian nilainya? Bagaimana ke depannya? Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika anak diberikan nilai katakan 50, orang tua datang kepada pihak sekolah, hadapi oleh wali kelas dengan guru BK, kemudian tunjukkan portofolio, kemudian bagaimana rencana perbaikan ke depan. Dan yang keempat adalah pameran karya, memamerkan karya-karya anak yang terbaik. Ini laporannya Bapak Ibu, dan ini adalah mekanisme kenaikan kelas. Coba Bapak Ibu lihat ini yang berwarna hijau. Laporan, jadi ini adalah kenaikan kelas dengan mempertimbangkan. Jadi yang dipertimbangkan dalam kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran. Pencapaiannya itu sampai sebatas mana. Kemudian yang B, lapor pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada laporannya di sana. Kemudian portofolionya seperti apa, dipertimbangkan. Kemudian yang E, prestasi akademik dan non-akademik ini perhatikan. Ketika anak-anak prestasi akademik dan bagus, contoh umpamanya, anak akademiknya tidak bagus, tapi dia punya prestasi non-akademik, ini perhatikan untuk naik kelas. Jangan sampai dirugikan. Ekstrakurikuler, penghargaan peserta didik, baru yang terakhir adalah kehadiran. Ya, ini adalah kriteria. Saya pikir itu Bapak Ibu, ini saya tidak akan buka sebab sekarang sudah pukul 12:06. Ini ada contoh modul ajarnya untuk bahasa Indonesia, prakarya, dan matematika. Nanti saja akan saya buka di sana. Insya Allah hari Jumat saya akan bukakan. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan tutup dulu layarnya, barangkali silakan. Apakah ada yang bertanya? Saya yakin ini pertanyaannya, Pak, kapan saya makan gitu, karena saya bagian besar sudah pegang perut ini. Bu Susi disiapkan makan siang nggak Bu Susi? Ada ya? Tapi saya nggak ikut nih Pak Baras kayaknya, aduh, jauh. Ada yang bertanya Pak Baras nggak, teman-teman? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, silakan Pak Banas. Gimana Pak Banas? Silakan, barangkali akan. Pak Rudi, ini Ibu Susi mau nanyakan tentang lapor untuk hasil belajar siswa. Langsung saja Bu, silakan. Yang Bu Susinya salah pencet kayaknya tuh. Ya, ke sini. Oke, silakan Bu, sini. Udah, ini udah di. Nah, silakan. Untuk diskusi itu kan kita kan mata pelajaran itu kan banyak, sedangkan teknisnya itu kan ketika pembagian rapor. Jadi itu teknis diskusi dalam pembagian rapor ini seperti apa? Gitu. Jadi Bu Susi dan kawan-kawan, itu kan ada buku raport, ada portofolio, ada pameran karya. Ada buku raport, diskusi, dan pameran karya. Diskusi ini akan diikuti oleh semua akan diberikan dan memang mengharapkan ada diskusi begitu.
Dan diskusinya itu dilakukan bukan dengan guru mata pelajaran, diskusi itu antara orang tua, wali kelas, dan guru BK. Bukan dengan guru mata pelajaran, tapi dengan wali kelas. Oh bukan itu. Jadi hanya hasil akhirnya seperti ini, lalu diskusikan dengan orang tua dan guru BK. Bukan siswanya. Iya. Dan itu Guru BK ada berapa, Bu Susi? Apa? Guru BK ada berapa orang? Yang aslinya hanya satu. Yang aslinya maksudnya? Yang maksudnya yang pendidikan aslinya BK itu hanya satu. Yang lainnya palsu berarti? Apa? Yang lain palsu? Yang lain itu apa? Lintas mapel. Maksudnya guru yang tidak dapat jam akhirnya menjadi guru BK gitu. Oh begitu. Ada berapa orang? Semuanya ada dua. Dua orang. Jumlah siswa? Jumlah siswa 624. Berarti harusnya ada 4 ya? Harusnya. Nah itu guru BK-nya dengan keterbatasan guru BK-nya itu sendiri bagaimana nanti untuk pelaksanaan diskusinya? Nah ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah. P3K-nya kuota guru BK berapa? Apa Pak? Kuota P3K ada berapa guru BK? P3K kuotanya hanya 4, kuota 4, tapi yang lulus memang hanya 1. Yang daftar cuma 1. Yang daftar juga cuma 1. Tapi nanti mungkin dia di tahap ketiga kan masih ada nih, mudah-mudahan nanti dari luar, katakan punya dari Papua datang ke ini gitu, atau dari Jakarta lah, datang ke Lemah Harang untuk jadi guru BK. Tetap akan terisi sih kalau ada kuota, dari manapun akan tetap terisi begitu. Sepertinya akan seperti itu. Ya berharap saja mudah-mudahan ada guru BK, karena pada kurikulum merdeka itu menjadi penting. Makanya Bu Teti ini guru BK betul paham sekali tentang pekerjaan guru BK sebagai orang yang lebih dulu ada di situ. Ya, gitu Bu. Jadi tentang diskusi ini, diskusi dalam laporan bukan berarti diskusi dengan orang, tapi bisa saja kalau maunya dalam satu laporan maunya beberapa orang diskusi bareng-bareng, bisa seperti itu. Ya. Ya bertahap saja, ya bertahap. Saya yakin kalau umpamanya kita laksanakan awal pasti banyak kesalahan, wajar. Tapi semakin hari ya kita akan perbaiki. Seperti hanya kita kurikulum 2013 dulu lah. Awal kita juga kan terseok-seok kemana-mana, tapi makin kesini makin kacau atau makin bagus saya juga nggak tahu. Siap, gitu mungkin Bu Susi ya. Saya pikir tidak elok kalau saya tambahi lagi waktunya ini karena sudah 12 sampai 12 Bapak Ibu itu. Kita lanjut lagi nanti hari Jumat insya Allah. Pak Barnas insya Allah hari yang lebih fokus pada hal-hal yang lebih teknis ya Pak Barnas ya. Mohon maaf Pak Barnas, terima kasih Pak Barnas atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kurang berkenan. Ya, sama-sama ya. Terima kasih. Kurikulum Merdeka. Siap, mangga silakan. Istirahat dulu. Saya kembalikan ke Pak Barnas sepenuhnya waktunya. Silakan Pak Barnas.